Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu sekalian? Ibu harapkan anak-anak ibu tetap dalam keadaan sehat dan tetap menjalankan pola hidup sehat untuk menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat ya belajarnya. Nah, pada kesempatan ini ibu akan membagikan materi pembelajaran bahasa Indonesia yaitu teks eksposisi. Nah, teks eksposisi itu kira-kira apa ya? Oke. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat dan fakta. Nah, pada kesempatan ini, Ibu akan menjabarkan apa-apa saja yang terdapat dalam teks eksposisi tersebut. Tentu kalian pernah kan memberikan pendapat tentang suatu fenomena yang sudah terjadi, atau pernah kalian mengalami sendiri fenomena tersebut, atau kalian pernah baca juga fenomena yang terjadi atau sesuatu hal permasalahan yang terjadi. Kemudian kalian berbincang-bincang dengan teman kalian dan memberikan pendapat kalian terkait topik atau permasalahan dan isu tersebut. Pernah kan? Pasti pernah tentunya. Nah, begitu juga dengan teks eksposisi. Teks eksposisi adalah jenis ragam teks yang berfungsi menyampaikan gagasan-gagasan penulis atau pandangan penulis terhadap suatu topik atau isu permasalahan yang bersifat ilmiah. Jadi ingat ya anak-anak, teks eksposisi ini teksnya bersifat ilmiah atau non-fiksi. Jadi teks eksposisi itu berisi pendapat, kemudian diikuti dengan fakta-fakta untuk mendukung gagasan-gagasan yang disampaikan oleh penulis. Kemudian kita lanjutkan dengan struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada rangkaian argumen, dan yang terakhir adalah penegasan ulang atau kesimpulan. Baik, yang pertama kita bahas mengenai tesis. Tesis berisi gambaran umum atau pandangan umum dari penulis terhadap suatu topik atau isu permasalahan yang akan dibahas. Nah, kemudian yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen berisi pendapat dan fakta. Nah, disinilah dijabarkan rincian-rincian dari gagasan-gagasan khusus yang disampaikan oleh penulis dari gagasan umum tadi. Dan yang ketiga adalah kesimpulan atau penegasan ulang. Di sini berisi kesimpulan dari pendapat-pendapat atau pandangan penulis tadi, kemudian dari rangkaian-rangkaian argumen yang disertai fakta. Nah, berikut Ibu akan membagikan contoh teks eksposisi beserta struktur analisisnya. Nah, itu tadi contoh dari teks eksposisi berdasarkan struktur teks eksposisi, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Bagaimana anak sekalian? Sudah dipahami? Nah, itulah tadi contohnya. Ibu harapkan anak-anak dapat memahami tentang apa itu teks eksposisi serta struktur-struktur teks eksposisi. Nah, pada pembelajaran berikutnya, Ibu akan membagikan satu buah video animasi tentang teks eksposisi yang akan kalian susun dalam bentuk paragraf. Dari video yang Ibu bagikan nanti, nah di situ akan kalian temukan pendapat-pendapat dan fakta-fakta.